Dia telah berbuat baik kepadaku. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Tidak ada satu hal yang kami lakukan di hidup ini yang membuat kami layak menerima Tuhan seperti diri-Mu. Kami tahu Engkau adalah Allah yang adil, dan terima kasih, korban syukur kami panjatkan karena Engkau adalah Allah yang melindungi umat-Nya, yang menyertai, yang mengasihi kami apa adanya. Kami tidak bingung lagi kami berada di pihak mana. Kami berada di sisi yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan kami mau Engkau mengokohkan pendirian kami semakin lebih lagi di hari-hari ke depan. Dunia ini penuh dengan goncangan dan banyak orang Kristen akan kompromi. Kami sebagai gereja Tuhan tetap akan berdiri teguh pada pengharapan dan pengakuan iman kami. Kami tidak mau bingung dan diombang-ambingkan ke kanan dan ke kiri. Kami berdiri teguh, berjalan menuju ke sorga. Kami tahu ya Tuhan Yesus, tujuan hidup kami sangat mulia. Urapi kami gereja-Mu dan setiap individu, setiap jemaat. Berikan pada hamba-Mu kemampuan untuk bisa carry this meeting for you and with you bersama dengan Engkau Roh Kudus. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu supaya jemaat lihat Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih untuk dukungan jemaat sekalian, dukungan daya, doa dan dana. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Memakai kesempatan berharga ini, live streaming di mana-mana sekarang juga. GMS di seluruh dunia lagi menyaksikan. Saya ingin kita mengutus misionaris kita berikutnya. Saya persilakan naik ke atas. Hamba Tuhan yang akan kita kirim. Sudah ada jemaatnya, belum ada gembala sidangnya. Segera beliau ke sana, yaitu akan mereka ya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Gila, jadikan semua bangsa muridku. Pergilah ke Hong Kong. Bawalah kebangunan rohani dari Tuhan. Urapan-Mu datang di dalam nama Yesus. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands. Drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Saya undang sekarang ke depan sini, yaitu gembala yang akan kita utus ke Philadelphia, Amerika. ROSC or GMS Philadelphia, Jonathan and Yellen. God bless you. Mari kita ulurkan tangan kita ke depan. Terima kasih Tuhan. Son of daughter of this vision, go forth. I'm sending you on behalf of our Lord, on behalf of this church, to go to the continent of America, go back where you came from, and plant the church in Philadelphia. And you shall release captives. For the Spirit of God is upon you, for He has anointed you to set free those who are bondaged. Those who sit in the dark, they shall see the light and hear your call. Come out to the light, and they shall obey your voice. Indonesians alike, as well as the Americans too. Reach out to them, dear son and daughter. Let the anointing of Christ be upon thee. Tuhan Yeshua namata kaya maralapata kaya shana namata kapaya shen. Uramata kapaya shana namata kapaya para mata kaya shana namarama. Receive the anointing in Jesus' name. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Uramaya shana namaya se. Oh ramaya ramaya se namaya se namaya so. Iyaralamaya shanananamaya ramaranamaya rama. Bumi penuh kemuliaannya. Sama-sama katakan, bumi penuh kemuliaannya.
Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Berikan haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita sama-sama katakan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. The earth is filled with His glory. 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 Glory is the Lord. Urapi kami semua untuk menerima firman-Mu sehingga kami bertumbuh berbuah di pelataran-pelataran Tuhan. Kami tidak mau jadi orang Kristen biasa, kami mau menjadi putra-putri terbaik kerajaan sorga. Hamba minta agar Roh Kudus-Mu membawa setiap orang Kristen di sini lewati pelataran masuk ke ruang maha suci. Hingga kami disucikan, dibersihkan, dikuduskan, menjadi perabotan mulia yang dipakai oleh Tuhan untuk perkara-perkara besar, bukan perkara-perkara kecil. Berkati jemaat dalam segala jalan hidup mereka. Setiap profesi berbeda dan latar belakang pula. I pray semuanya bertumbuh, semuanya berbuah. GMS di mana-mana menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, yang misionaris, dan yang hatinya berkenan kepada Allah. Urapi kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Glory to Jesus. Silakan duduk kembali. Seharian ini kita soul searching Sunday, artinya kita harus membuka hati kita untuk diselidiki oleh Roh Allah. Ganti oli lah istilahnya. Jangan tunggu sampai mobil itu mogok, baru kita bersihkan. Tapi kita dari waktu ke waktu mesti masuk hadirat Tuhan untuk terbuka apa adanya. Dan Tuhan akan menyelidiki kita. Makanya itu hari ini kita akan belajar tipe-tipe orang dan pergeseran nasib mereka. 5 kali ibadah, live streaming semuanya. Tolong Anda dengarkan sisanya jikalau Anda kelewatan. Ibadah 1 tadi tentang Yoab. I was enjoying the first session. Saya bisa bicara belak-belakan tentang orang yang loyal pada dirinya sendiri itu gimana ujungnya kualat. Nanti bisa dengarkan sendiri ya, tapi kebaktian 2, 3, 4, 5 masih jalan. Sekarang kita di Mephiboset, orang yang membingungkan di pihak mana. Jangan sampai Anda dan saya ini ternyata gak berani berdiri teguh atas dasar prinsip. Jangan sampai kita pelin-pelan. Mari kita buka sama-sama kitab Mephiboset. Gak ada kitab Mephiboset itu di 2 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 4 dulu, lalu kita akan baca lagi pasal 19 ayat 24 sampai 30. Saya bacakan dulu ayat-ayatnya, nanti baru saya jelaskan. Ambil catatan sebab kita akan belajar sesuatu character study, Bible study hari ini ya. Daud bertemu dengan Siba. Ini pengalaman Daud ketemu dengan seorang hamba Saul. Baca ayat 1, ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem sebab katanya, pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja. Kita ketemu satu sisi ya. Mari kita lihat sisi satunya lagi. Pasal 19 ayat 24 sampai 30. Sekarang ini versi Mephibosetnya. Daud itu kecepit di tengah. Kalau kita tidak jelas di sisi mana, kita pelin-pelan, posisi kita akan membingungkan orang lain.
Belum lagi kita sendiri akan bingung. Sedikit intermezzo di situ. Mari kita baca dulu. 2 Samuel 19 ayat 24-30, Mephiboset menyongsong raja. Tadi Daud lari, minggat dari istana, kena pemberontakan Absalom. Sekarang Daud kembali, victory, menang. Nah, kita lihat Mephiboset ya. Ayat 24, juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya Tuanku Raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada Tuanku Raja, tapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?' Tetapi raja berkata kepadanya, 'Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu.' Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, 'Biarlah ia mengambil semuanya, sebab Tuanku Raja sudah pulang dengan selamat.'" Ada sebuah kejadian yang membingungkan. Di sini kita bertemu dengan Mephiboset, seorang yang nampaknya pelin-pelan. Lalu ketemu sama Siba yang merupakan seorang sosial psikopat. Psikopat sosial, panjat sosial lah ya. Gold digger, penggali emas, dan orang yang aji mumpung. Dunia ini penuh dengan orang bingung. Kita nggak boleh bingung. Apa yang saya sampaikan hari ini sepanjang hari soul searching atau kita menyelidiki hati, izinkan Roh Kudus menyucikan kita. Kita nggak tunggu sesuatu buruk terjadi, supaya orang benar akan semakin dibenarkan. Orang kudus semakin kudus. Firman itu berkuasa untuk mencuci kita, membersihkan. Jangan tunggu kotor baru mandi. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah kita, dan bisa diterapkan dalam hubungan kita dengan sesama kita. Baik dalam konteks family, persahabatan, mitra kerja, partnership, dan juga dalam pelayanan. Dan apa yang saya sampaikan di kebaktian sekarang tentang orang yang membingungkan di pihak mana, ini bukan dalam nama kasih. Kalau kasih tidak boleh tebang pilih. Apalagi kalau itu soal belas kasihan, diakonia, atau memberikan bala bantuan, itu jangan pandang orang, pandang latar belakang, agama segala, tolong semua orang Samaria atau bukan. Tapi ini bicara soal kepercayaan. Kepercayaan itu berharga. Kepercayaan yang Allah berikan dan kepercayaan yang orang berikan ke kita itu begitu berharganya. Apa yang berharga pasti kau jaga. Saya nggak percaya emas itu asli kalau kau taruh aja di jalanan. Misalnya kalau ada emas batangan gitu 1 kilo berapa sekarang. Jangankan kilo, gram-graman aja mahal. Ada taruh di dashboardnya mobil. Emas palsu kali kalau saya jadi maling. Sesuatu yang penting pasti Anda jagai. Sesuatu yang berharga pasti Anda jaga bak biji mata. Kepercayaan itu harus dijaga. Orang yang nampaknya pelin-pelan, lalu ketemu sama Siba yang merupakan seorang sosial psikopat. Psikopat sosial. Panjat sosial lah ya. Gold digger, penggali emas, dan orang yang aji mumpung. Dunia ini penuh dengan orang bingung. Kita nggak boleh bingung. Apa yang saya sampaikan hari ini sepanjang hari soul searching atau kita menyelidiki hati, izinkan Roh Kudus menyucikan kita. Kita nggak tunggu sesuatu buruk terjadi, supaya orang benar akan semakin dibenarkan. Orang kudus semakin kudus. Firman itu berkuasa untuk mencuci kita, membersihkan. Jangan tunggu kotor baru mandi. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa diterapkan dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah kita, dan bisa diterapkan dalam hubungan kita dengan sesama kita. Baik dalam konteks family, persahabatan, mitra kerja, partnership, dan juga dalam pelayanan. Dan apa yang saya sampaikan di kebaktian sekarang tentang
tentang orang yang membingungkan di pihak mana, ini bukan dalam nama kasih. Kalau kasih tidak boleh tebang pilih. Apalagi kalau itu soal belas kasihan, diakonia atau memberikan bala bantuan, itu jangan pandang orang, pandang latar belakang, agama segala, tolong semua orang Samaria atau bukan. Tapi ini bicara soal kepercayaan. Kepercayaan itu berharga. Kepercayaan yang Allah berikan dan kepercayaan yang orang berikan ke kita itu begitu berharganya. Apa yang berharga pasti kau jaga. Saya nggak percaya emas itu asli kalau kau taruh aja di jalanan. Misalnya kalau ada emas batangan gitu 1 kilo berapa sekarang. Jangankan kilo, gram-graman aja mahal. Ada taruh di dashboardnya mobil. Emas palsu kali kalau saya jadi maling. Sesuatu yang penting pasti Anda jagai. Sesuatu yang berharga pasti Anda jaga bak biji mata. Kepercayaan itu harus dijaga. Orang yang tidak bisa jaga kepercayaan orang lain, pada akhirnya dia juga akan kehilangan kepercayaan. Nah, dalam hal ini kita seringkali membuat yang namanya kelalaian, kecerobohan. Kita membuat kebodohan-kebodohan yang bukan sifatnya 10 perintah Allah. Jadi bukan di level boleh atau tidak, salah atau bukan. Mari kita sekarang melihat ayat pertama dulu, kita selidiki cerita ini. Ketika Daud baru saja melewati puncak, ini Daud lagi lari ya. Ini latar belakangnya dia sedang terusik dan terusir dari istananya sendiri oleh Absalom, anaknya yang memberontak, dan hampir berhasil. Itu background story-nya. Ketika Daud baru saja melewati puncak, dia lari nih sama orang-orang kepercayaannya saja. Datanglah Ziba. Ziba ini siapa? Ziba adalah seorang hamba Saul. Ziba ini hamba Saul. Jadi ini orang sudah ikut papanya Mephiboset. Ikut engkongnya malahan. Ini pegawai lama dan pegawai kaya. Ziba itu punya 15 anak, punya 20 hamba. Dia sendiri punya banyak pesuruh. Dia punya banyak pegawai. Ini orang kepercayaan Saul, Ziba. Ziba ini sekarang menjadi hamba Mephiboset. Saya baca ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, hamba Mephiboset. Katakan Mephiboset. Lah lakon kita kali ini adalah Mephiboset. Lebih tepatnya villain atau orang negatif yang kita selidiki. Kita pelajari dia supaya jangan kita menjadi seperti dia. Orang pintar selalu belajar, orang yang pandai selalu belajar dari kesalahan orang lain. Ngapain kita belajar dari kesalahan sendiri, kecuali kalau memang sudah salah ya belajarlah. Mephiboset ini siapa? Mephiboset pada waktu dia umur 5, dia digendong oleh neninya, babysitternya. Waktu itu datang kabar dari Yisrael bahwa papanya dia, Yonatan, sahabat karibnya Daud, mati terbunuh bersama dengan papanya lagi yaitu Saul. 2 generasi mati di medan perang. Yonatan tewas, Saul bunuh diri. Datanglah kabar itu, maka sang neni langsung lari. Antara dia lari atau dia jatuhkan anak itu demi melarikan diri, kita nggak tahu pasti. Tapi pokoknya Alkitab mencatat bahwa dalam waktu dia sedang lari terburu-buru, sebelum Filistin sampai ke situ dan membunuh sisa keluarganya, Mephiboset jatuh ke tanah. Jatuh ke lantai umur 5, lalu setelah itu kakinya pincang. Jadi dia itu handicap atau dia itu cacat. Lalu kemudian, 15 tahun kemudian, ya 15 years later gitu ya. Lalu tanpa terasa satu hal dengan hal lain, Daud mulai mapan. Waktu Daud pertama kali naik tahta itu tidak mudah. Dia harus mempersatukan 2 kerajaan, Israel dan Yehuda. Pada akhirnya dia bisa take care dirinya sendiri, lalu dia ingat Yonatan. Dia ingat Yonatan. Yonatan sekalipun anak Saul, sekalipun Saul itu memburu Daud, tapi Daud itu sangat-sangat dekat dengan Yonatan. Yonatan tidak setuju sama ayahnya sendiri. Ngapain sih papa mau bunuh Daud? Daud itu orang baik, tahu nggak papa? Daud itu orang benar. Sampai Yonatan sendiri pun hampir terbunuh oleh tangan Saul papanya. Dan akhirnya ketika Daud ingat akan Yonatan, dia tanya sama Ziba waktu itu, adakah keturunan Saul hari ini? Dari sini kita tahu hati Daud itu begitu halus. Hati Daud itu begitu tulus. Ada nggak keturunan Saul? Apalagi dari Yonatan. Aku ingin menunjukkan belas kasihan. Ketemulah, didatangkanlah oleh Ziba yang namanya Mephiboset. Dan Daud pulihkan kekayaan ayahnya. Kekayaan engkongnya dikembalikan ke cucunya.
Mephiboset bukan hanya diterima, bukan hanya diampuni keluarganya. Mephiboset juga disuruh makan semeja dengan raja. Begitu baiknya Daud, kita harus belajar sesuatu hari ini. Saya tambahin informasi, kita itu harus mengasihi musuh kita. Dan kalau kita bisa berdiakonia, lakukanlah. Jikalau kita bisa melayaninya. Sebab dalam nama belas kasih, jangan tebang pilih, jangan beda-bedain orang. Baik dia dulu papanya pernah ciak uang Anda, engkongnya pernah fitnah. Kalau suatu hari Anda bisa berbuat baik pada cucunya, lakukanlah. Gak apa-apa. Sebab kasih itu knows no boundary. Kasih itu gak punya batas-batasan. Daud itu bilang sama Siba, mulai hari ini Mephiboset ini, your master, majikanmu. Siba mungkin dalam hatinya tidak terima. Tapi dia gak bisa apa-apa karena itu titah raja. Mungkin dalam hati, sinyo satu ini tahu apa? Aku layani kongnya. Aku bahkan dulu tangan kanan papanya. Aku yang bagian take care rumah tangganya. Siba kan pelayan di rumahnya. Tapi kamu itu tahu apa? Aku lebih pangkat dari kamu lah sekarang. Engkong udah mati, papamu udah mati, kamu udah punya pelindung. Makanya dari dulu Mephiboset tidak pernah dilayani oleh Siba. Tapi karena Daud baik hati, dia bilang kamu sekali pelayan tetap pelayan. Kamu sebagai abdi dalam, kamu harus mengabdi. Sekarang ini cucunya tuanmu. Kamu harus layani. Siap raja. Saya tunjukkan ya, Daud itu baik. Gak ada Daud, Mephiboset gak punya nasib sebaik itu. Jangan pernah lupa siapa yang memberimu makan. Makanya sekarang kalau anak-anak muda sudah beranjak dewasa, kenapa lebih takut sama tekanan sebaya? Yang kasih makan sama sana siapa? Papa mama? Don't forget the hands that feed you. Dan jangan lupa juga, ngapain takut sama teman-teman? Kita harus selalu berada di sisi orang tua yang takut akan Allah. Jangan malu akan mereka di depan teman-temanmu. Toh nanti yang sekolahkan Anda, ya mereka bukan teman-temanmu. Nanti yang nikahkan juga papa mama, bukan mereka. Kenapa kita itu bingung berada di sisi mana? Sisi yang perlu tidak dibelan-belani. Sisi yang gak perlu, yang iseng gitu malah justru kita sungkan. Manusia itu selalu juling hatinya. Dan Daud itu begitu baiknya angkat martabat Mephiboset. Kalau cerita-cerita raja sekuler, yang tidak takut akan Tuhan, ini hanya terjadi di Israel. Udah mati itu keturunan, kalau bisa dibunuh semua sampai cicit-cicit bawah. Supaya jangan ada yang balas dendam kan? Supaya jangan ada yang nanti memulihkan harta papa, memulihkan kejayaan orang tuanya. Kalau bisa itu satu dinasti itu dipunahkan. Tapi Daud angkat Mephiboset, kasih dia makan semeja lagi. Seharusnya cukup sampai kasih dia makanan. Dikasih semuanya hartanya kembali ke situ. Tanah milik Saul dulu semua yang dirampas oleh negara dikembalikan ke keluarga. Begitu baiknya, tapi Mephiboset tidak pernah menunjukkan dukungan kepada Daud atau loyalitas seradikal Daud menunjukkan kasih kepadanya. Nah ini masalahnya. Tuhan itu mengasihi kita, tapi kita itu sama Tuhan itu pelin-pelan. Kita lebih takut apa kata orang. Kita lebih peduli dengan image kita. Sama Tuhan itu kita gak belanin. Dunia kompromi kita ikut-ikutan. Jangan-jangan terlalu dekat sama Tuhan nanti dibilang pendeta atau fanatik lu. Jangan sampai kita itu membingungkan berada di pihak mana. Ayat 2, ayat 1 dulu kita lanjutkan. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana. Coba perhatikan Siba ini ya, membawa sepasang keledai yang berpelana. Ada 2 keledai dia bawa. Keledai itu adalah hewan yang untuk mengangkat barang, kontainer zaman itu. Dengan muatan 200 ketul roti, dibawain 200 roti karena yang ikut Daud cukup banyak. Lari dari istana itu semua jenderal, tentaranya, orang Kreti, orang Pleti. 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. Jadi dia membawa banyak refreshment, banyak makanan-makanan untuk perjalanan Daud yang panjang entah sampai kapan karena dia sedang melarikan diri lagi. Lalu bertanyalah raja kepada Siba, apa maksudmu dengan semuanya ini? Daud tidak semerta-merta terima gifts dari orang. Selalu harus tanya, kalau kita mendapatkan kado dari orang selalu tanya ini untuk apa? Saya biasakan
keluarga saya juga membiasakan itu. Kalau kita diberi sesuatu selalu tanya, ini untuk apa? Kalau diberikan kelebihan, lebih daripada yang harus kami terima, kami selalu tanya, ini untuk apa sisanya? Jangan gampang terima pemberian. Ya, tapi selalu hargai sang pemberi. Dan hargai pemberian yang kau terima. Pertanggungjawabkan segala sesuatu yang kau terima, uang, barang, jasa, pujian. Apa maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Siba. Keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Jadi dia bilang, raja, keledai ini untuk duduknya keluarga raja yang mungkin masih terlalu muda yang ikut lari. Saya yakin Salomo juga ikut lari saat itu. Salomo masih kecil, ya. Dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Anggur, saya lupa ya, Salomo itu sudah terjadinya sebelum atau sesudah ya dia dengan baca. Oh, sebelumnya. Ya, sudah ada Salomo, sorry. Ini kan akibat Daud dosa, makanya konsekuensinya panjang. Oke, kembali lagi di sini ya. Keledai-keledai bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Coba perhatikan ya, menurut saya Siba ini gak tulus. Siba ini anjing mumpung. Dia itu bisa baca situasi. Orang dunia aja pinter di lapangan. Kenapa anak-anak Tuhan kurang peka dengan orang? Dia bisa baca suasana, dia tahu bahwa Daud berada di posisi bawah. Dan kalau dia seorang pejudi, jangan berjudi by the way, dia tahu kapan pasang. Dia tahu dan dia tahu ini semua nanti ada plot twistnya. Tidak ada orang bisa menduga akhir cerita. Padahal dia masih tinggal di zaman purbakala, bukan seperti kita yang sekarang sudah melihat drama Korea. Nggak tahu, kadang-kadang nggak terduga nanti ujungnya apa. Dia nggak tahu nanti terakhir itu yang menang ini adalah Absalom atau yang menang adalah Daud. Dia nggak tahu. Tapi dia pinjamkan yang namanya dia itu cari muka sama Daud. Dia bawa semuanya ini untuk dapat belas kasihannya, to receive favor, untuk mendapatkan perkenanan. Jadi saya secara fair-fairan, saya panggil orang ini psikopat sosial. Tapi saya harus akui bahwa dia pintar. Dia tahu kapan menangkan hati. Dia tahu kapan dia kapan meminjamkan kebaikan. Karena Daud lagi lari, dia larinya terburu-buru. Karena Absalom dan timnya mau membunuh. Daud pasti tidak bawa sesuatu, dia pasti hanya bawa nyawa dan orang-orang bersama dengan dia. Kiri kanan yang jalan di sebelahnya itu semua pahlawan-pahlawannya. Keluarganya dia ambil ala kadarnya, yang bisa ikut-ikut langsung akan diambil, langsung akan dibawa. Nah, nggak mungkin dia sempat untuk pack bajunya. Lalu tiba-tiba Siba datang, tahu Daud berada di posisi yang rendah. Ini saatnya aku menangkan hati raja. Aku mau memenangkan kepercayaannya. Aku mau menunjukkan loyalitasku secara radikal. Tak bawain roti kismis, tak bawain yang namanya keledai untuk ditunggangi oleh baby-baby dan nursing mother atau mamanya yang menyusu. Aku akan bawa anggur juga minuman jikalau panglima-panglimanya dahaga. Ini waktunya aku tunjukkan loyalitasku. Aku tunjukkan aku di sisi mana. Ini waktunya aku tidak akan pelin-pelan. Kutunjukkan pada baginda who I am for. Aku memihak ke siapa. Pintar menurut saya, tapi tidak tulus. Cerdik aja seperti ular. Dia kasih itu semuanya. Lalu Daud tanya sama dia gini, ayat 3. Kemudian bertanyalah raja, di manakah anak tuanmu? Mana Mephiboset? Aku lari tadi kok dia tidak ikut. Dan akhirnya tadi sudah berikan pengumuman lewat intercom. Pengumuman. Qing Cui. Semua harap lari sekarang. Ayo semua anak-anak cepat ganti baju. Ayo segera semua hamba-hambaku. Pack sebisanya, tinggalkan barang berharga, darurat, emergency, lari. Mephiboset tidak ada kabar. Di mana anak Tuhanmu? Jawab Siba kepada raja. Kita nggak tahu apakah tuduhan ini betul, hanya Tuhan yang tahu. Tapi Siba ngomong begini, jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Dia nggak mau ikut. Sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Malah justru dilaporkan ke Daud. Oh, tuanku Mephiboset ngomong begini, yes,
Finally, akhirnya, nama papaku akan jaya lagi. Tahu rasa lu Daud? Gara-gara kamu Saul mati, Saul terbunuh. Sekarang waktunya aku balas dendam. Waktunya sekarang yang dunia kebalik. Kamu sekarang malang. Lalu berkatalah raja kepada Sibah. Daud percaya, karena Daud lagi rawan hatinya. Kita nggak bisa menuntut orang itu untuk menjadi seperti Tuhan. Kalau misalnya hubungan Anda dengan istri Anda lagi mengalami goncangan, lalu tiba-tiba Anda foto sama mantan, masukkan ke sosial media. Padahal nggak ada apa-apa. Ini bukan soal apa-apa atau nggak ada apa-apa. Be smart guys. Bukan sembunyikan, bukan. Tapi jangan, sama sekali jangan. Nggak rawan aja bisa membuat hubungan itu jadi renggang. Apalagi hubungan yang sedang rawan, lagi sensitif. Lalu Anda foto seperti itu, padahal ketemu juga bukan janjian, nggak sengaja. Ngapain foto-fotoan? Ngapain sok dekat, sok akrab? Pernikahan yang sangat-sangat erat aja tidak berani main api. Tapi kalau sudah ada minyak, kenapa kau tidak hindari itu api? Pasti jadi sesuatu, karena di dalam konteks ini yang saya sampaikan sekarang, ini adalah kelanjutan, ini bukan basic. Kalau yang basic sederhana, 10 perintah Allah, ini iya, ini jangan. Ini di dalam konteks yang beda, segala sesuatu halal. Tapi tidak semuanya berguna bagimu. Segala sesuatu diperbolehkan, tapi tidak semuanya membangun sesuatu. Malah justru bisa-bisa kalau kau tidak hati-hati, itu akan meruntuhkanmu. Saya ajarkan, apa yang saya ajarkan sekarang lewat firman ini adalah hikmat. Hikmat itu bukan right or wrong. Hikmat itu adalah knowing what to do, the appropriate things to do in the right time. Mengetahui apa yang harus kau lakukan di waktu yang tepat pula. Itu hikmat. Pada saat Daud lagi lari, anak pun mengkhianati. Hati dia sudah penuh, bukan kepahitan, tapi penuh dengan pengkhianatan. Lalu tiba-tiba dapat kabar begini, pasti mentah-mentah dia makan. Dan Tuhan juga tidak menyalahkan Daud loh. Lu masa begitu, katanya a man after God's own heart. Katanya seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan. Katanya seorang yang mengejar hati Tuhan. Kenapa hatinya kok enggak menguji dulu? Ada waktunya menguji. Di kitab Pengkhotbah dikatakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Tapi ada waktunya ketika kita melihat, ya sudah itulah fakta yang kita lihat. Tapi untungnya Daud tidak masukkan ke hati, tapi sudah masuk ke pikirannya. Lalu berkatalah raja kepada Sibah, saya tunjukkan kalau Daud percaya. Kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Sementara dia sudah hampir meninggalkan istana atau baru memulai perjalanannya. Ketemu sama Sibah, lalu berikan report yang negatif tentang Mephiboset yang Daud angkat. Daud itu adopsi ini, jadikan anak sendiri. Padahal itu anaknya Yonatan, cucunya Saul. Daud itu kurang sayang apa? Hatinya waktu mendengar gitu pasti ngilu. Loh kok gitu kamu Mephiboset? What have I done to you? Aku udah kurang-kurang nunjukkan di depan Israel. Aku memihak ke kamu. Dengan mengasihi dan mengampunimu dan mengembalikan segala sesuatu. Kenapa di masa-masa rawanku kamu tidak tunjukkan dukunganmu? Dia merasa gimana hatinya? Lalu dia ngomong gini, Daud tidak marah, dari sini ketahuan hatinya masih benar. Hati Daud itu benar-benar mengejar hati Allah. Dia tidak berkata, sana bunuh Mephiboset. Dia berkata, tidak. Kalau begitu, semua yang kukembalikan ke Mephiboset, bahasa Surabayanya, ambilen. Kamu aja yang ambil. Nah itu Sibah pasti happy. Kata Sibah, aku tunduk. Pura-pura lu. Dalam hatinya bukan aku tunduk, aku bergembira. Ya, itu tujuanku. Aku putar balik semua story ini supaya aku dapat harta tuanku. Ini seorang pegawai yang smart. Dibanding dengan anak yang tidak pandai, tidak pintar, dan juga tidak menguasai pekerjaan ayahnya. Pegawainya ini mau transfer semua hartanya ke dirinya, bukan ke ahli waris yang sesungguhnya. Kata Sibah, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya Tuanku Raja. Di dalam hati si psikopat ini dia berkata, nanti kalau sampai ternyata Daud sebagai pemenang, aku pasti diangkat di atas Mephiboset. Yeay, aku mulai sebagai pegawai di perusahaan ini. Nanti ujungnya ahli warisnya kerja sama gua. Pinter, psikopat. Tapi orang yang
Nggak tulus aja tahu menangkan hati loh. Kenapa kita yang tulus nggak tahu what to do di masa-masa rawan orang-orang yang ada di hidup kita? Kenapa kita kurang sensitif dengan manusia? Kenapa kita kurang peka dengan Allah? Di dunia yang semakin antikristus ini, orang Kristen yang takut berdiri untuk membela kebenaran, takut untuk memihak ke Tuhan. Tidakkah itu menunjukkan bahwa kita itu kurang pandai di dalam memilih? Hati-hati. Nah, sekarang kita baca dari sisinya Mephiboset ketika ketemu ya. Kita lihat di ayat pasal 19 tadi, buka dengan saya lagi, ayat 24. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya. Dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Kalau kita baca ayat 24, asosiasinya kan begini. Oh, Mephiboset betul-betul berduka karena Daud terusir dari istananya. Nggak tentu juga, ayat 24 ini ambigu. Mephiboset bin Saul menyongsong raja, dia tidak membersihkan kakinya. Itu tanda berkabung. Orang Yahudi yang tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya nggak dicuci, itu ada menunjukkan perkabungan atau duka cita. Tapi nggak tentu juga, nggak tentu karena Daud. Bisa jadi dia sedang puasa, karena orang Yahudi yang puasa juga gitu kelakuannya. Bisa jadi dia sedang puasa, persis seperti tuduhan Siba. Ternyata dibenarkan, ternyata terbukti. Dia memang puasa supaya momennya kembali, supaya kejayaan dinasti Saul kali ini bisa dikembalikan dan Daud tahu rasa. Karena gimana pun juga, sekalipun Daud itu cinta Mephiboset, Mephiboset tetap menganggap bahwa Daudlah penyebab kematian ayahnya dan engkongnya pula. Kan gara-gara Tuhan mengoyakkan kerajaan Saul, makanya dikasihkan ke Daud. Ayat 24 ini kalau kita baca tanpa kita selidiki, kita akan merasa ya betul ya. Berarti Siba itu fitnah. Dia ternyata sedih loh raja pergi. Nggak tentu, bisa juga dia puasa agar dinastinya kembali. Kita nggak tahu. Yang membuat semuanya ini bingung siapa? Mephiboset. Dia tidak pernah sama sekali menunjukkan secara radikal dia di pihak yang mana. Nggak pernah. Kita lihat ayat 25. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Dari sana terbukti bahwa ada banyak pertanyaan hati Daud terhadap orang ini. He's got a lot of questions. Dan bahkan Daud juga mempertanyakan, you stand di mana? Standingnya, where are you standing on many matters with me? Kamu tuh berdiri di mana dalam banyak perkara bersama dengan saya? Mengapa engkau tidak pergi bersama dengan aku? Mephiboset jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Ini versi dia. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai, bisa juga dia puasa agar dinastinya kembali. Kita nggak tahu. Yang membuat semuanya ini bingung siapa? Mephiboset. Dia tidak pernah sama sekali menunjukkan secara radikal dia di pihak yang mana. Tidak pernah. Kita lihat ayat 25. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset? Dari sana terbukti bahwa ada banyak pertanyaan hati Daud terhadap orang ini. He's got a lot of questions. Dan bahkan Daud juga mempertanyakan, you stand di mana? Standingnya, where are you standing on many matters with me? Kamu tuh berdiri di mana dalam banyak perkara bersama dengan saya? Mengapa engkau tidak pergi bersama dengan aku? Mephiboset jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Ini versi dia. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Oke lah ya, make sense, masuk akal. Ia telah memfitnahkan hambamu ini kepada tuanku raja. Tapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Ya, dalam bahasa Ibrani versi Surabaya si ake tunggalnya. Ketika seseorang pulang menang, yang memihak pasti banyak.
Anda itu dan saya kalau kita mau menunjukkan belas kasih sama orang ketika orang itu berada di arus bawah. Kalau Anda mau menunjukkan kasih sayang. Itu dipahami oleh si psikopat itu. Padahal hatinya gak tulus. Cerdiknya dapat deh. Tulusnya gak ada. Kita yang tulus, mesti harus tahu waktu. For everything there is time. He makes all things beautiful in its time. Dan waktu dia berkata seperti itu, perbuatlah seperti apa yang kau pandang baik, Tuanku Raja. Daud juga tidak gampang kemakan melihat dia datang tanpa kaki bersih, janggutnya tidak terpelihara, pakaian tidak dicuci, bau sekali. Bagi Daud, it could be this or that. Itu dua sisi koin dari koin yang sama. Dia nggak tahu yang mana. Bisa jadi dia sedih, berduka karena kepergian Daud sementara. Waktu dia kembali, akhirnya dia bisa mandi. Atau bisa jadi itu dia puasa. Dia nggak jelas yang mana, bedanya apa. Orang nggak makan itu kan banyak alasannya. Daud nggak tahu sebenarnya yang mana. Daud sudah nggak gampang percaya. Dia berkata, Siba memfitnah aku. Ayat 28, walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Betul sekali, dia menceritakan kebaikan Daud. Daud berdiri di situ. Dia ini lagi on the way pulang ke istana. Absalom sudah mati. Apakah hakku lagi katanya? Dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja? Tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Waduh, lain sudah bahasanya. It's useless to say. Say no more. Daud tidak marah. Kalau marah, pasti sudah main eksekusi. Hai kamu treason atau pengkhianatan. Pantu. Itu betul. You betrayer, traitor. Lalu pengkhianat, pasti dibunuh. Enggak. Daud berkata ini urusan Tuhan, ini sudah bukan urusanku. Ini bukan di ranahku. Aku mendingan urusi urusanku. Dia berkata begini. Untuk apa? Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan. Terjadi perubahan putusan ya dari tadi yang versi Siba. Aku telah memutuskan kau dan Siba harus berbagi ladang itu. Tadi waktu dihampiri sama Siba, Daud makan mentah-mentah, dia berkata semua milik Mephiboset menjadi kepunyaanmu. Tetapi ketika sisi satu story, kan satu cerita itu kan selalu ada dua sisinya. Sisinya Mephiboset datang dan bilang dia difitnah. Daud berkata ya wis lah, sudahlah debat di antara kalian, aku tidak mau tahu. Ya, dia berkata, aku telah memutuskan kamu dan Siba berbagi ladang itu. 50-50. Dari ayat 29, saya tahu bahwa David was unsure. Until the end of his life. Daud tidak pasti, dan dia tidak cari tahu lagi. Cukup dan dia taruh di situ, ditaruh di sorokan antara orang itu dengan Tuhan. Dan Daud berkata, baiklah aku akan tetap berbuat baik sama kamu. Aku tetap akan murah hati, aku tetap akan belas kasih, aku tetap akan diakonia. Kamu tetap akan makan di mejaku. Karena di mejaku aku sudah janji. Minimal kalau bukan sama kamu, aku janji sama Yonatan. Papamu itu adalah sahabat karibku, aku mengasihi dia. Seperti seolah-olah jiwaku itu dibelah dua. Yonatan itu seperti my twin, seperti saudara kembar identikalku. Aku mengasihi, sekalipun Saul itu memusuhiku. Tetapi dia adalah Raja Israel, demi dia, demi orang yang diurapi, aku akan tetap menjagamu. Tapi kamu boleh makan di mejaku, aku tidak tentu ada di situ. Aku tetap akan melakukan perbuatan kasih, tapi bukan kepadamu lagi aku menaruh percaya. Dia berkata, useless to say no more, don't talk anymore. Dia berkata, berhenti berbicara, sudah lewat masanya. Aku telah memutuskan, engkau dan Siba bagi harta. Kalau itu memang maumu, ku kasih semua. Urusi aja antara anda berdua. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja. Ini adalah ayat 30 adalah the sad ending for Mephiboset. Untuk Mephiboset, bukan untuk Daud. Jadi kiri tidak dapat, kanan tidak dapat dia. Kalau kita itu bingung berada di sisi mana, dua sisi akan meninggalkanmu pada akhirnya. Kita nggak tahu kita itu melayani Tuhan atau Mamon, dua-dua akan meninggalkanmu. Anda akan mati tanpa Tuhan, mati tanpa Mamon. Sebab Mamon akan mengecewakanmu.
Kita nggak tahu kita mau sama dunia atau sama Tuhan, kita flirting sama dunia, kita bercumbu sama dunia tapi masih ke gereja. Nanti suatu hari, di gereja pun nggak jelas catatan Anda. Nanti di dunia, orang-orang juga akan mengecewakan Anda. Dalam banyak hal kalau kita itu pelin-pelan, kita sendiri yang rugi pada akhirnya. Dan kita kalau mengorbankan sisi yang penting yang perlu, tapi sungkan dengan sisi yang kurang penting, dengan yang penting Anda akan pada akhirnya tidak dapat apa-apa. Dari yang kurang penting juga Anda tidak akan memperoleh sesuatu. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya. Sungkanlah dia. Dia takut ini raja menguji dia atau apa. Kalau dia berkata, baiklah 50-50. Atau dia push his luck, atau dia coba dorong lebih lagi. Dia coba paksakan kehendak. Mungkin dia negosiasi berkata, janganlah raja, si fitnah aku kok. Kembalikan 100%, malah kelihatan niat hatinya. Malah nampak Daud dari yang unsure, yang tidak pasti jadi kepastian. Ternyata lu gitu orangnya. Coba bayangkan kalau dia akhirnya berkata, nggak boleh lah raja, nggak fair ini kasih 50-50. Awalnya itu milikku, dia hambaku, tapi karena dia fitnah aku kan timpang. Aku kan lumpuh, aku kan nggak bisa lari waktu itu. Waktu raja lari dari istana, aku nggak keburu ganti baju. Kalau gitu ngotot, Daud pasti lihat. Gitu orang ini. Gambling buat dia takut. Ini sungguhan atau ujian. Jadi dia akhirnya lepaskan sekalian. Dia harus begitu untuk selamatkan nyawa. Karena sekalipun dia itu dikasih Daud, tetap dia bukan kerabat raja. Dia masih nggak ngerti hati Daud sesungguhnya. Jadi dia takut. Kalau sampai ternyata ini pancingan, aku bisa berakhir di gantungan. Bisa dipancung sama Benaya. Akhirnya dia sekalian, waduh dia begini, dia ngambil keputusan dadakan. Lepaskan segalanya. Dia berkata, biarlah ia mengambil semuanya. Si Siba, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Hari ini jangan bicara harta, raja sudah pulang dengan aman. Coba lihat ya ayat berikutnya. Sudah tentang Barzilai. Sudah tidak ada ngomong tentang Mephiboset. Raja tidak berkata, ya jangan begitulah, nggak usah lah. Ya 50-50 aja. Enggak tuh. Raja langsung lalu, baiklah. Udah. Siba dapat semua. Dari Daud, nil dia. Cuma dapat diakonia. Atau makanan yang dia perlukan sehari-hari. Gigi jari. Itulah nasib orang pelin-pelan pada akhirnya. Sebab namanya komitmen mengharuskan kita untuk memilih. Komitmen tidak bisa netral. Ini bukan dalam nama kasih, sekali lagi disclaimer-nya. Kalau kasih kasih harus netral, kita harus mengasihi semua orang. Kepercayaan. Jangan sampai kita itu pelin-pelan. Demi sungkan sama teman, Anda akan meresikukan pernikahan Anda. Berapa banyak pasangan seperti itu? Gara-gara itu, runtuh rumah tangganya, padahal kebahagiaan itu dijamin oleh family. Bukan oleh teman happy yaya di luar sana. Anda harus tahu Anda berada di sisi mana. Mari kita lihat 3 poin ini, saya berikan 3 poin untuk sebagai rangkuman review dari Bible Story hari ini. Kita pelajari 3 pelajaran berharga. Yang pertama, Tuhan tidak suka orang pelin-pelan. Tuhan tidak suka orang pelin-pelan. Ya, kasih, kalau Anda mengasihi sesuatu atau seseorang, Anda pasti fight untuk orang itu. Tidak bisa ada netral. Demi untuk mencintai pasanganmu, apalagi kalau sudah ada sejarah selingkuh, Anda harus ekstrim, tidak bisa cuma radikal, menjaga pernikahan Anda setelah Anda salah. Bahkan kalau perlu, cungkil matamu yang membuatmu dosa, penggal lenganmu yang membuat Anda terus melakukan itu. Hobi pun kalau perlu, habisi. Demi istri. Beberapa pertemanan Anda harus tinggalkan. Mesti hati-hati. Karena zaman ini tidak bisa too careful. Kalau kita mau menjaga integriti dan kepercayaan Tuhan. Apalagi kepercayaan orang. Tuhan tidak suka orang yang pelin-pelan. Orang yang pelin dan pelan Tuhan gak suka. Bahkan ada ayatnya, saya tidak perlu dibuka. Di kitab Yakobus, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Jangan harap, ada kata jangan harap ini luar biasa. Jangan harap ia mendapat apa-apa dari Tuhan. Gigi jari. Ya. 2, jangan main aman. Sebab komitmen memang harus memihak. Saya punya seorang teman di luar negeri,
yang sangat saya percaya dan sahabat yang saya sangat kasihi. Lalu saya juga ada, waktu itu juga ada seorang individu yang yang berbicara buruk tentang gereja, sudah ditolong oleh gereja, tapi bicaranya sumbang tentang gereja. Termasuk saya juga kena segala fitnah. Terkejut saya suatu hari, saya ketemu mereka bersama. Sahabat saya dan orang yang begini. Padahal orang yang begini tadi itu, kami berbuat baik. Bahkan sebelum saya bertemu secara tidak sengaja, kami sedang berbuat baik ke orang itu. Jangan salah ya, musuh pun kau harus kasihi. Kepada lawan pun kau harus diakonia. Harus. Tapi saya kaget, yang membuat saya terkejut bukan musuh. Musuh sih biasa, kalau ketemu asal kita sudah memberikan pipi satunya, kita tidak salah di depan Tuhan. Saya kaget itu sahabat, kok di situ? Ngapain mereka? At least kan mestinya harus ngomong sama saya. Mau ketemu dengan orang ini, kalau memang saya sahabatnya. Dan saya tidak salahkan. Kita di dalam halaman yang sama ingin berbuat baik ke orang itu. Tetapi kenapa kalian ketemu tanpa saya tahu? Saya pun tidak diberitahu. Tidak ada etikanya. Saya tidak marah sama sahabat saya, tapi saya sampai hari ini unsure dia itu standing di mana, berdiri di mana. Dalam nama kasih, saya tidak bisa marah. Semua kita harus mengasihi. But I am your friend. You know what he did to me. You know what he did to us. Kamu tahu apa yang dia lakukan. Kenapa kalian masih bersama-sama? Begitulah ketemuannya juga karena tidak disengaja. Ketahuan saya. Loh, tapi saya nggak loh gitulah. Saya juga bisa. Saya kata, oh hai, hey. Tapi setelah itu saya berkata, my brother, I'm not sure anymore. Dan itu membuat saya tidak bisa dekat. Membuat saya tidak bisa lagi mempercayakan diri saya. Bukan berarti orang yang picik hati loh, lain cerita loh ya. Picik hati itu orang kepahitan, kelihatan langsung marah-marah atau langsung nangis-nangis. Enggak. Tapi itu adalah etika persahabatan. Apalagi pernikahan, pelayanan. Misalnya kalau di dalam pekerjaan juga antara bisnis satu dengan bisnis lain, kompetitor segalanya itu, Anda harus bisa menjaga etika di area-area itu. Anda harus jaga etis di sana. Di area ini nanti saya berdoa supaya Roh Kudus yang memberimu aplikasi. So saya tidak bisa memberikan semua aplikasinya. Ini prinsip yang saya impartasikan. Yang kedua tadi, jangan main aman please. Apalagi main api. Sebab komitmen memang harus memihak. You have to side. Harus memihak. 3, orang yang membingungkan di pihak mana akan ditinggalkan semua pihak pada akhirnya. Ditinggalkan oleh pihak mana? Side that matters and side that don't matter. They will both leave you. Sisi yang penting atau yang perlu dan sisi yang kurang penting atau kurang perlu sama-sama akan meninggalkanmu pada akhirnya. 3 poin ini tolong pegang erat supaya jangan sampai kita berakhir seperti Mephiboset yang malang. Saya kasihan sama dia sebenarnya Mephiboset. Ya, tapi ya apa boleh buat itu pilihannya. Yang pertama tadi Tuhan tidak suka orang pelin-pelan. 2, jangan main aman, sebab komitmen mengharuskan kita untuk memihak. Komitmen pernikahan, komitmen pelayanan, komitmen pada Tuhan terutama. 3, orang yang membingungkan di pihak mana akan ditinggalkan oleh semua pihak pada akhirnya. Dan khususnya buat anak-anak muda, kalau Anda diajak clubbing sama teman atau diajak yang enggak-enggak, Anda tidak perlu say sorry. Saya coba quote kata-kata anak-anak saya sendiri. Anak-anak kami juga anak-anak muda, kalau dicobai oleh teman-teman sebaya, salah satu anak saya ngomong begini, oh saya enggak bisa, dia enggak akan ngomong sorry. Ngapain saya minta maaf sama orang kalau saya enggak salah? Ayo tak ajak clubbing, ayo sama-sama pergi night club atau pergi dugem, enggak usah sorry aku enggak bisa. Ngapain sorry? Anda enggak salahi kok. Bilang aja enggak bisa. Atau kata-kata anak saya satunya, ya kan? Dia bilang, oke, kalau kamu maksa, telepon mamaku. Anak saya udah gerang, udah besar, masih berani begitu. Karena anak-anak kami tidak malu akan tangan yang memberi mereka makan dan tangan yang terus mementori mereka sampai kami mati. Anak-anak muda enggak usah malu akan papa mamanya. Kalau teman-teman Anda paksa, teleponkan papa mama Anda. Ini ngomong sendiri sama papa mamaku, padahal sudah umur 20. Enggak usah malu. Anda harus di pihak ortu yang takut akan Allah. Kecuali kalau orang tuamu ajak engkau menyembah berhala. Lah harus draw
The line on the sand harus menggambarkan garis di atas pasir. Jelas, you di sana, aku di sini. Tapi kalau orang tuamu takut akan Allah, berdirilah teguh pada prinsip kebenaran yang sudah diajarkan kepadamu, hai Lemuel, kata Amsal. Pegang erat-erat pengajaran ayahmu. Jangan malu. Kenapa kita harus bingung memilih di mana? Karena kita komitmen pada Tuhan, komitmen pada kebenaran, kita mesti memihak. Kita harus bilang ya kepada satu pihak, tidak kepada pihak yang satunya. Setiap ya kepada pihak mana, itu berarti tidak kepada pihak yang satu. Ketika kau berkata ya kepada kompromi, engkau sedang menolak Tuhan dan berkata tidak ke wajahnya. Dan kalau Anda berkata ya kepada Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kalau Anda menjawab ya pada Tuhan, terpaksa Anda harus jawab tidak dengan tegas kepada orang yang menjauhkan Anda kepada Tuhan. Dan tanpa malu, tanpa sungkan, tanpa perasaan bersalah, tanpa minta maaf, Anda berkata, no, enggak usah thank you, titik. Kalau Anda enggak berani begitu, Anda enggak bisa ikut Yesus. Tanya sama Yusuf, lari dari istri Potifar. Dia tidak indahkan penggodanya. Lari ya lari, tidak menoleh ke belakang. Because when you say yes to God, Anda harus membelakangi beberapa orang. Jangan bingung di pihak mana. Supaya akhirnya Anda diterima dalam kerajaan sorga. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam